Shalom jemaat Bethlehem yang dikasihi dan dicintai Tuhan. Senang sekali kita boleh kembali berada dalam ibadah online ini. Dan dimanapun saudara berada hari-hari ini, saya mengundang untuk kita sama-sama menyiapkan hati kita. Kita tundukkan kepala, kita memulai ibadah kita ini dengan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau Allah yang baik bagi setiap kami. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan hari ini, sungguh kami percaya itu anugerah-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami saat ini. Dan kami percaya Tuhan dimanapun kami berada, ada sukacita-Mu yang baru, ada damai sejahtera Tuhan, bahkan ada anugerah yang melimpah daripada Tuhan sediakan atas setiap kami. Karena kami percaya Tuhan, di dalam hadirat-Mu ada berkat yang tak terduga-duga. Dalam hadirat-Mu ada kerinduan yang baru Tuhan. Untuk kami boleh sujud di hadapan-Mu, menyenangkan nama-Mu Bapa. Kami percaya Tuhan mengurapi setiap kami, dan apa yang kami naikkan melalui pujian kami ini boleh menyenangkan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang rindu beribadah bersama saya katakan, amin. Tiada Tuhan
sepanjang hidupku, ku selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Mari angkat hati dan suaramu, katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari bangkitkan imanmu, kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun Kau ingkari kesetiaan-Mu. Sungguh terbukti di sepanjang hidupku, selamanya ku kan setia melayani mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Mari dengan imanmu katakan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Berikan sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sungguh kami percaya Tuhan, musim dalam kehidupan kami selalu berganti, tapi kami percaya ada tangan Tuhan yang selalu menolong setiap kami. Karena kami orang-orang percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang ajaib, dan kami punya Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Dengan imanmu nyatakan, Kau selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Mari kita naikkan lagu ini, saudara. Dengan kerinduan hatimu katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap
yakin Tuhan, memberkati. Ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara. Mari dengan iman percayamu kita serukan. Tuhan selalu menolongku. Amin. Tuhan selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Kami percaya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Mari yang percaya kita katakan. Katakan Tuhan menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku. Yang percaya serukan. Selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Katakan dia mengenyangkanku. Dia mengenyangkanku, memeliharaku seumur hidup. Mari dengan imanmu saudara kita serukan. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Mari angkat suaramu sembah Tuhan. Oh haleluya, kami menyembah. Syukur haleluya, kami naikkan pujian, hormat dan syukur, pujian dan keagungan kami hanya bagimu, hanya bagimu Allah. Syukur
Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini engkau berkata, aku sedang dalam kelemahan Bapa. Mungkin saat ini engkau sedang berkata, aku tidak tahu harus berbuat apa. Tapi satu hal saudara, bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan. Kalau engkau itu, mari angkat hatimu, angkat tanganmu, sembah Tuhan. Bahwa hanya satu-satunya pribadi yang sanggup menolong kita saat kita di dalam kesesakan, saat kita tidak mampu, saat kita tidak tahu harus berbuat apa. Hanya Yesus satu-satunya yang dapat kita andalkan. Kami percaya Tuhan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Mari angkat imanmu saudara, serukan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari kita naikkan lagu ini dengan sepenuh hatimu, katakan, kekuatan di hidupku. Amin Tuhan. Dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam-Mu. Ini kerinduan kami Bapa, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil. Mari yang percaya angkat suaramu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi. Karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu dikenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu.
Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Lebih sungguh lagi kita serukan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menepati janji-janjimu. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik dan Engkau setia dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Tuhan untuk kesempatan pada saat ini kami boleh menaikkan pujian syukur hanya kepada Engkau. Karena hanya padamu saja Tuhan kami akan menaikkan syukur, menaikkan pujian. Dan hati kami akan selalu berlimpah-limpah dengan syukur. Terima kasih banyak Tuhan. Sekarang kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon Engkau membuka hati kami dan memberikan hikmat-Mu atas kami. Supaya kami memahami apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan kami tahu apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Pimpin kami ya Roh Kudus dan pimpin hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Saya percaya semuanya melimpah dengan berkat, semua sehat, semua baik-baik saja walaupun keadaan di luar sana juga masih sama atau mungkin lebih buruk, saya juga tidak tahu. Karena saya mau fokus sama yang benar, fokus sama yang positif dan saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari juga yang menyaksikan ibadah dan yang mengikuti ibadah pada saat ini juga berlimpah dengan syukur karena kita semua pasti akan selalu fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, jadi kita sudah di minggu yang baru ya, di minggu yang baru, di bulan yang baru, dan juga di tahun yang baru. Dan awal tahun kemarin saya bertanya kepada Tuhan dalam doa, Tuhan tahun ini saya harus ngapain? Harus ngapain dan apa yang harus saya sampaikan dalam setiap khotbah yang dipercayakan kepada saya. Apa yang harus saya lakukan? Pokoknya inti kayak gitu deh. Karena saya gak ngerti kalau misalnya setiap tahun itu harus bagaimana. Setiap tahun biasanya orang membuat resolusi. Dan saya juga biasanya seperti itu. Cuma dari beberapa tahun yang lalu resolusi saya fokus dengan apa yang Tuhan inginkan untuk saya kerjakan dalam setahun yang saya harus fokuskan. Dan Tuhan menjawab dari ayat ini. Di Kejadian. Ini juga yang akan kita sama-sama bahas dalam renungan pada hari ini. Di Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian pasal 6 ayat 5 sampai 12. Kita akan baca bersama. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi dilihat sama Tuhan. Bahwa manusia itu kejahatannya semakin luar biasa nih. Bahwa segala kecenderungan hati selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi apa yang dari dalam hati keluar itu akan menjadi kejahatan. Kok bisa ya? Ayat yang ke-6. Maka menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi. Dan hal itu memilukan hatinya. Sangat menyakitkan hati Tuhan. Berfirmanlah Tuhan,
aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Nah, klimaksnya ini ada ayat 8 dan 9 dan seterusnya. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi pause dulu sampai di situ. Jadi misalnya nih ada sebuah ember dan isinya itu air kotor. Tapi tiba-tiba ada setitik kebersihan, entah apa ya, kayak semacam mustahil ya. Di dalam sebuah ember kotor tapi di ujung situ ada air bersih. Semacam tidak masuk akal, tapi itu juga yang terjadi pada saat itu. Jadi di bumi ini semua manusia jahat, semua manusia jatuh dalam dosa. Dimulai dari Adam dan Hawa, akhirnya manusia semakin jatuh ke dalam dosa, semakin jahat, tapi ada satu orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Kenapa bisa begitu? Ayat yang ke-9, inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-10. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah. Sekali lagi dikatakan di firman ya, kalau bumi sudah benar-benar rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar. Jadi udah benar-benar pol-polan, rusak dan gak bisa diperbaiki lagi. Sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Jadi semua manusia yang di bumi menjalankan hidup yang rusak. Tetapi hanya satu orang saja di ayat yang ke-9 dikatakan Nuh adalah orang yang benar. Yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Jadi beberapa hari yang lalu saya juga dengar renungan dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia menceritakan sebuah, bukan perumpamaan sih, ya memang kenyataan juga ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu, saudara-saudari mancing atau beli ikan air asin ya. Ikan yang sudah seumur hidupnya tinggal di dalam air asin, di laut, di dalam air asin. Tapi waktu ditangkap, terus waktu kita mau goreng, mau masak, pasti kita kasih garam kan ya. Masih kita taburi garam ya. Bukan langsung digoreng terus rasanya langsung tiba-tiba asin. Tapi kita masih kasih garam lagi gitu katanya. Kenapa bisa begitu? Padahal dia si ikan ini tinggal di dalam air laut. Air laut itu air asin ya kan. Harusnya kan sudah menyerap asinnya. Tapi kenapa dia tidak asin pada saat digoreng tanpa garam. Dan kita harus kasih garam dulu supaya asin gitu. Ya begitu juga sebenarnya manusia ditempatkan di bumi ini. Khususnya anak-anak Tuhan, bukan cuma manusia aja, tapi anak-anak Tuhan. Tuhan tempatkan di bumi ini, di tengah-tengah kerusakan dunia, supaya kita itu tetap berbeda. Kita nggak ikut-ikutan asin seperti si ikan tadi ini. Begitu sebenarnya. Sebenarnya tujuan Tuhan itu seperti itu. Makanya Tuhan bilang sama saya, jadilah orang benar. Jangan menjadi orang yang bercela, tapi jadi tidak bercelah di antara orang-orang sejamanmu. Karena kita lihat zaman sekarang ini, saya nggak bisa menjelaskan satu persatu tentang kejahatan orang-orang di luar sana. Bisa Anda lihat di HP, di gadget, di TV, di koran, tentang kejahatan manusia zaman sekarang. Bagaimana orang korupsi, bagaimana orang memalsukan barang, bagaimana orang berusaha dengan segala tenaganya, dengan segala usahanya yang sangat jahat itu untuk bisa mendapatkan ketenaran, kedudukan, harta, dan semacamnya. Dan orang-orang seperti itu yang zaman sekarang ini, akhir zaman ini akan semakin hari itu akan semakin terperosok ke dalam dosa. Akan semakin hari semakin rusak dan semakin bobrok moralnya. Dan sedangkan kita anak-anak Tuhan yang mengerti firman Tuhan, kita dituntut untuk menjadi beda di akhir zaman. Maka dari itu tema hari ini adalah menjadi benar dan tak bercela di akhir zaman. Karena zaman semakin berganti, kerusakan akan semakin parah. Tapi kita anak Tuhan harus tetap benar. Maka dari itu Tuhan bilang sama saya seperti ini, dari ayat ini. Dan ayat ini terus terngiang-ngiang di pikiran saya, di hati saya berhari-hari. Maka dari itu saya membawakan ini sebagai renungan. Karena saya belajar dari ini dan saya harap saudara-saudari, Bapak Ibu di rumah juga belajar.
Kita sama-sama belajar untuk menjadi orang yang benar, menjadi orang yang tidak bercela di antara orang-orang di luar sana. Kita menjadi beda. Maka dari itu firman Tuhan selalu bilang, jadilah terang, jadi garam dunia. Jadi garam dunia yang membuat perubahan, menjadi terang di antara kegelapan. Karena Tuhan berharap dari kita ini loh, anak-anak Tuhan yang ngerti firman ini untuk berubah dan mengubah sekitar kita. Karena Tuhan sebenarnya mengasihi, Allah Bapa itu mengasihi semua manusia. Jadi walaupun manusia itu sebobrok apapun, Allah itu masih tetap mengasihi dia dan mau tetap menyelamatkan dia. Tapi biasanya manusia yang tidak mau diselamatkan, manusia yang kabur, seperti itu. Dan saya sempat bertanya-tanya sih sama Tuhan, loh kok ayatnya kayak gini? Kan sekarang lagi pandemi ya, jadi masa-masa pandemi ini kayaknya kita nih butuh ayat yang menguatkan iman kita, supaya kita percaya, kita bakal diberkati, kita ditolong, utang-utang kita lunas, cicilan juga lunas, setiap hari, setiap bulan terbayar, terus apalagi dilindungi kesehatannya, keluarga, yang gitu-gitu. Tuhan bilang enggak, itu sudah pasti soalnya janji Tuhan. Janji Tuhan pasti akan digenapi. Tapi sekarang gimana bagian kita sebagai anak Tuhan? Apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan yang sudah dewasa? Apa yang harus kita lakukan? Pertama, menjadi orang benar. Di 1 Yohanes 3 ayat 7 dikatakan orang benar itu melakukan kebenaran. Jadi siapapun, barang siapa melakukan kebenaran firman Tuhan disebut orang benar. Sama seperti Kristus. Yesus Kristus selalu melakukan kebenaran firman Allah. Makanya dia menjadi benar. Begitu juga dengan kita. Tapi di Roma dikatakan kalau manusia itu dibenarkan oleh karena iman. Jadi mana yang benar? Dibenarkan oleh karena iman atau oleh karena kita melakukan perbuatan? Dua-duanya. Manusia kita harus melakukan kebenaran firman Tuhan. Kemudian dengan iman kita kepada Tuhan Yesus, kita percaya bahwa semua kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan dan yang kita lakukan, itu kita lakukan bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk Tuhan. Karena kita cinta sama Tuhan, kita mau membuktikan kepada Tuhan kalau Tuhan Yesus tidak mati sia-sia. Karena kita juga mau membalas cinta Tuhan, supaya cintanya Tuhan itu tidak bertepuk sebelah tangan. Makanya kita melakukan firman Tuhan. Makanya setelah kita melakukan perbuatan dengan iman, ya kan, di firman di Ibrani dikatakan iman tanpa perbuatan itu sama aja bohong, gak ada apa-apanya. Jadi harus ada iman dan harus ada perbuatan. Perbuatan kita melakukan kebenaran firman Tuhan dan juga kita punya iman dalam hati kita kepada Tuhan Yesus. Jadi dua-duanya. Maka dari itu Nuh juga diselamatkan di Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 7. Ibrani pasal 11 ayat 6 sampai 7. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Firman Tuhan berkata, kalau orang gak punya iman gak bisa berkenan di hadapan Allah. Karena kalau misalnya lihat begini doang ya kelihatan saya rapi ya. Tapi sebenarnya di dalam sini nih belum tentu bersih loh. Bisa jadi ada kebusukan-kebusukan yang tersimpan di sini. Orang-orang ngelihat saya ya bagus-bagus aja, rapi, mandi, harum, bersih. Tapi Tuhan itu melihat ke dalam hati. Apakah benar hati saya bersih? Tidak tahu. Tapi iman, saya punya iman. Dan iman itu membersihkan saya, menyucikan saya plus firman Tuhan ini. Ayat 6 tadi, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah itu ada, Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan. Sesuatu yang belum kelihatan, tapi nih tambahan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran firman Tuhan sesuai dengan imannya. Kalau misalnya saya menjadi Nuh pada saat itu mungkin saya berpikir, gendeng ngapain coba musim panas misalnya. Saya nggak tahu sih di sini musim apa ya, tidak dikatakan musim apa. Misalnya musim panas ya, paling hujan ya cuma hujan gitu doang, paling banjir cuma selutut gitulah maksimal. Air bah. Kok bisa ada air bah? Kan Tuhan ngomong sama Nuh kalau dia akan mendatangkan air bah.
Dan Tuhan minta supaya Nabi Nuh ini untuk membuat bahtera, untuk menyelamatkan dia dan keluarganya dan beberapa binatang sepasang-sepasang. Karena Nuh adalah orang yang benar, tidak bercela, dan dia bergaul dengan Tuhan. Dia bergaul dengan Tuhan, jadi dia tahu Tuhan itu nggak mungkin hoaks. Nggak seperti yang biasa di WA itu banyak hoaks-hoaksnya. Tuhan itu tidak pernah hoaks. Jadi Nuh tahu dan kenal benar dengan Tuhannya. Tuhan itu tidak berkata bohong. Tuhan bilang Tuhan akan mendatangkan air bah. Maka dari itu segera buatlah bahtera. Dan dia belum melihat apapun. Keadaan di sekitar itu kelihatannya baik-baik saja. Katanya baik-baik saja, gak ada apa-apa lah. Ngapain bikin bahtera segitu besar? Kecuali Tuhan bilang bikinlah bahtera. Karena aku mau bawa kamu keliling dunia. Nah itu beda lagi ceritanya. Tapi Tuhan bilang Tuhan akan mendatangkan musibah untuk bumi. Dan kamu harus membuat bahtera. Sudah gitu doang. Tapi di Kejadian pasal 6 ayat 22 ini membuktikan imannya Nuh. Lalu Nuh, Kejadian 6 ayat 22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu. Nuh melakukan semuanya itu. Jadi ayat yang 13 sampai ayat 21 silakan dibaca. Itu perintah Tuhan untuk membuat bahtera. Semua detailnya dikasih tahu sama Tuhan sendiri, harus ukuran segini, kayunya apa-apa, bla bla bla. Dan di akhir pasal 6 itu, Nuh akhirnya melakukan semuanya itu. Tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, demikianlah dilakukannya. Jadi gak ada miss-nya sama sekali, gak kurang 1 senti. Jadi misalnya 20 senti, ya wes 20 senti gitu. Berapa meter ya wes berapa meter. Dan gak ada kurangnya, tepat seperti yang disuruh sama Allah. Dan dia melakukannya gak bersungut-sungut, gak bilang, apa sih Tuhan, aduh males deh, bla bla bla. Nah gitu, dia langsung melakukannya tepat karena dia beriman, dia tahu kebenaran yang telah disampaikan Allah kepada dia. Dan dia melakukannya dengan sepenuh hati. Karena dia mengasihi Allah. Saya percaya orang yang bergaul dengan Tuhan itu pasti punya kasih dalam hatinya. Dan kasih yang bukan pura-pura di hadapan Tuhan ya. Kasih kepada Tuhan yang bukan pura-pura, yang sungguh-sungguh kasih. Walaupun sebenarnya kasih manusia memang tidak bisa sempurna. Gak bisa sempurna, hanya kasih Tuhan yang sempurna. Tapi Tuhan melihat dari usaha kita. Begitu. Jadi Tuhan itu mau supaya kita kembali fokus sama firman. Sudahlah, pandemi ya udah. Corona ya udah lewat setahun gitu dan masih ada ya sudah. Kita jalani hidup kita, jangan terlalu tersandung jangan terlalu pikiran kita tuh terlalu fokus sama pandemi, tentang keadaan ekonomi, tentang kesehatan. Serahkanlah itu sama Tuhan. Lagian kalau misalnya kita pikir ini terus, emang kita bisa dari cara kita berpikir itu kita bisa mengubah dunia. Tiba-tiba corona hilang, tiba-tiba kita sehat bugar, hidup sampai 1000 tahun. Ya enggak kan? Kita bukan Tuhan dan kita tidak bisa mengubah keadaan yang ada. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Maka dari itu kita serahkan segala sesuatu yang gak bisa kita ubah ke Tuhan. Dan kita melakukan yang bisa kita lakukan. Yaitu hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sejaman. Dan hidup bergaul dengan Tuhan. Beberapa hari lalu, beberapa minggu lalu mungkin ya, saya juga lupa. Beberapa waktu lalu lah pokoknya. Murid saya ini pernah ngomong sama saya. Miss, aku loh lihat video orang gitu-gitu di TikTok. Saya kaget, apa maksudnya orang gitu-gitu? Itu apa maksudnya orang gitu-gitu? Ya gitu, orang yang ngelakuin apa tuh yang diranjang itu. Suami istri. Kaget saya nggak punya TikTok. Saya punya HP, smartphone juga, saya punya Instagram, Facebook, WhatsApp. Tapi saya nggak download TikTok karena saya kurang tertarik sama TikTok. Memang lucu sih sebenarnya, cuma males gitu aja ngeliat megang HP terus, berkutat sama HP terus itu males juga. Instagram pun kadang-kadang bisa menyedot saya, apalagi kalau saya download TikTok tambah ambiar hidup saya, nggak belajar, nggak ngurus rumah tangga. Jadi saya nggak tahu kalau misalnya di TikTok itu ada kayak gitu. Saya cuma tahu di Instagram, di media sosial lainnya sih juga, bukan cuma Instagram saja. Di media sosial lainnya, hampir semua malah, banyak sekali video-video atau foto-foto yang berbau porno. Jadi gadget ini, sumber segala kejahatan. Bisa menjadi sumber segala kejahatan. Dan zaman sekarang siapa coba yang tidak punya smartphone? Dan firman ini kan berkata, kita ini harus menjadi orang yang benar, dan tidak bercela di antara orang-orang sejaman kita. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudari memperhatikan dunia luar, banyak sekali
ajaran-ajaran dunia luar itu sangat berbeda dengan firman Tuhan. Dan mereka dengan bangga saja gitu. Dengan bangga aja, oh gak keren kamu kalau kamu gak ngerokok. Itu anak muda. Gak keren kamu kalau kamu gak seks di luar pernikahan. Gak seruah kamu. Jadi gak ada yang dibahas. Kalau di orang-orang dewasa mungkin soal pajak kali ya. Kapan hari saya tanya sama suami saya, pajak itu bisa bisa diatur ya supaya kita bayar pajaknya itu cuma separohnya aja atau malah gak bayar pajak sama sekali. Sebenarnya salah loh itu. Karena Tuhan Yesus sendiri bilang, kamu harus membayar kepada Tuhan bagiannya Tuhan. Dan kita harus juga bayar kepada pemerintah bagiannya pemerintah. Walaupun memang sebenarnya mungkin berat ya, pajak itu mungkin memberatkan kita secara pribadi. Tapi kalau Tuhan bilang lakukan, kita kan tahu firman Tuhan, Tuhan bilang lakukan ya lakukan saja. Bayar kepada pemerintah sesuai dengan yang menjadi bagian pemerintah begitu. Gak usah mikirin apa nanti pemerintah pakai itu buat korupsi, nanti dipakai buat yang aneh-aneh. Mending tak pakai buat aku makan sama keluargaku. Aduh sudah, itu bagian pemerintah lagi. Udah kalau misalnya dia melakukan dosa dengan uang pajak yang Anda dengan setia bayarkan untuk pemerintah. Tapi kalau misalnya misalnya pemerintah melakukan hal yang tidak benar, ya udah itu urusan dia dengan Tuhan. Kan yang penting kita sudah melakukan bagian dan kewajiban kita sebagai anak Tuhan yang tinggal di bumi ini yang harus dan wajib membayar pajak. Begitu contohnya. Dan masih banyak lagi. Dan yang paling parah akhir-akhir ini karena saya masih muda sih, jadi masih berjiwa muda. Saya juga masih berkutat dengan anak-anak muda dan juga saya murid-murid saya banyak anak-anak muda. Saya juga follow beberapa influencer di sosial media dan saya melihat banyak sekali influencer itu mengajarkan hal-hal yang sangat bertentangan dengan firman Tuhan. Seks di luar bebas itu yang lagi ngehits zaman now. Bahkan saya pernah lihat influencer itu membahas tentang gimana sih pengalaman seksmu, ya ini pengalaman seks sebelum menikah ya, ngomongnya sebelum menikah, bukan yang setelah menikah. Jadi mereka menceritakan pengalaman seks mereka gitu di sosial media dan saya kaget. Begini rupanya dunia zaman sekarang. Tapi memang sudah dari dulu seperti itu. Sebelum saya menikah pun ada istilah namanya test drive. Jadi sebelum menikah, kamu tuh mending test drive dulu. Kalau enggak cocok, ini minta maaf ya kalau misalnya vulgar. Tapi ini kenyataan yang ada loh di dunia zaman sekarang, terutama di dunia anak muda. Makanya ini perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu yang mungkin tidak terlalu memperhatikan dunia zaman anak muda sekarang. Wah ini parah banget, namanya test drive istilahnya. Kamu kalau enggak test drive dulu, kamu mana tahu enaknya gimana. Saya bingung. Ya benar juga, omongannya benar juga, ya kan? Kalau misalnya nggak cocok kan bisa saya ganti yang lain, gitu. Tapi cocok nggak dengan firman Tuhan yang saya tahu selama ini? Enggak, sama sekali nggak cocok. Tuhan sama sekali menentang orang yang melakukan itu. Tuhan menciptakan seks, tetapi bukan dilakukan sebelum pernikahan. No, dan di luar sana banyak seperti itu. Kalau misalnya Anda bertanya dengan anak-anak Anda pasti tahu. Banyak orang yang melakukan itu dan dengan bebasnya mereka melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya ditunjukkan di sosial media. Mungkin itu hal yang sepele, untuk dilakukan sehari-hari. Tapi para influencer itu memberikan influence yang sangat buruk sekali kepada anak-anak muda zaman sekarang di media sosial. Maka dari itu apalagi nih ya, apalagi sekarang semua sekolah menuntut anak itu punya gadget. Dari TK, bahkan dari playgroup, semuanya online. Harus online belajarnya, jadi semua harus ada gadget. Orang tua harus membelikan gadget untuk anaknya, karena dia juga butuh gadget untuk pekerjaannya. Gak bisa dibagi dua. Itu juga yang saya sempat perbincangkan sama teman saya beberapa hari yang lalu. Anak zaman sekarang ya kecil-kecil, minta mainannya bukan, kalau zaman dulu minta Barbie, minta Lego, minta mainan-mainan yang biasa gitu. Walaupun mahal ya, mending saya berikan itu. Tapi zaman sekarang mintanya gadget, minta iPad, minta iTab, minta iPhone. Pokoknya macam-macam, pokoknya smartphone, semua yang bisa buka TikTok, Instagram, YouTube, semua hal-hal seperti itu. Mintanya itu, mending kita habiskan uang kita
untuk membelikan anak-anak itu buku. Kalau misalnya mereka minta buku walaupun mahal, belikan saja sudah. Kalau mereka minta mainan Barbie, mending itu daripada gadget yang bisa merusak moral anak. Karena saya tahu banyak sekali di sosial media hal-hal yang sangat merusak. Tapi itu sebenarnya biasa buat orang dunia, biasa banget. Tapi buat kita anak Tuhan itu hal yang sangat tidak biasa. Itu salah dan Tuhan sama sekali tidak berkenan akan hal itu. Itu baru segelintir, belum lagi hal-hal lainnya yang saya juga gak bisa sebutkan satu persatu. Sama sekali saya gak bisa sebutkan lagi zaman sekarang ini apa aja yang ada di sana. Coba mungkin Anda bisa perhatikan melalui gadget Anda, dilihat di browser, di media sosial. Maka dari itu, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, kita sebagai generasi yang lebih dewasa dan kita mengenal firman Tuhan. Anak-anak kita masih belum mengerti firman Tuhan. Belum mengerti, belum paham banget firman Tuhan. Maka dari itu tugas kita untuk menyampaikan firman Tuhan. Makanya sebenarnya adanya pandemi ini juga ada manfaatnya loh. Karena orang tua jadi bisa fokus untuk menghandle anaknya sendiri. Pengajaran di sekolah dibantu orang tua lagi. Walaupun sulit memang ya. Dan juga terutama nih sekolah minggu. Sekolah minggu kan masih online semua sekarang. Sekolah minggu kita juga masih tetap memberikan renungan melalui video-video di WhatsApp, di Instagram juga ada, di Facebook juga ada. Jadi bisa dicek nanti ya, Sekolah Minggu Gereja GB Bethlehem juga setiap minggu dan tetap masih memberikan renungan kepada anak-anak. Tapi peran orang tua itu yang sangat besar sekarang. Misalnya anak-anak cuma dikasih firman Tuhan, belum tentu mereka akan paham. Belum tentu, karena harus... Saya sebagai guru sekolah minggu pun saya harus mengajarkan secara detail dan anak-anak itu pasti akan bertanya, Kak Ria kenapa gini, kenapa gini. Jadi saya harus menjelaskan supaya mereka paham tentang kebenaran firman Tuhan. Dan itulah tugas orang tua sekarang setiap hari minggu untuk menjelaskan kepada anak-anak Anda. Nah makanya dari itu Anda harus baca firman, harus rajin baca firman, harus rajin mendengarkan renungan, rajin beribadah untuk semakin memasukkan kebenaran firman Tuhan untuk bisa mengajar anak-anak. Supaya anak-anak itu tahu gitu loh. Kita tuh nggak bisa 24 jam memantau anak-anak untuk melihat apa sih yang mereka lihat di TikTok, apa sih yang mereka lihat di Instagram, Facebook. Nggak bisa, kita ada kehidupan kita sendiri sebagai orang dewasa untuk cari nafkah, ya kan? Tapi yang bisa membuat anak-anak itu untuk membatasi diri, untuk aduh ini video yang nggak bener, swipe. Jangan dilihat. Ini foto-foto porno, swipe, jangan dilihat. Bukan di like, bukan di save. Gak bisa Anda terlalu mengecek HP dan gadget anak-anak Anda, tidak bisa. Apalagi kalau dia sudah mau mengerjakan tugas, soal dan lain-lain lewat gadget. Kita sudah ya udah apa boleh buat. Jadi gak salah membelikan gadget. Tapi menjadi salah kalau kita tidak mengajar anak-anak kita bagaimana menggunakan gadget. Begitu. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita ini bisa tetap benar-benar hidup benar, tidak bercela di antara orang-orang sejaman kita dan bergaul dengan Tuhan. Saya mendapatkan 2 poin. Yang pertama adalah fokus kepada kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita buka di Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Kolose pasal 3 ayat 1 dan 2. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Sekali lagi, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah, ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Firman Tuhan juga bilang carilah dahulu kerajaan Allah maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Itu soal hal-hal kekhawatiran. Cari dulu kerajaan Allah. Fokus hanya dengan kerajaan Allah dan kebenarannya. Dan firman Tuhan juga bilang soal kerajaan Allah itu bukan soal makanan, ambek minuman. Bukan soal makanan dan minuman saja. Bukan soal penghidupan di dunia ini. Jadi saya salah dong kalau saya kerja ya enggak. Enggak salah kita bekerja keras. Enggak salah kita memikirkan mencari nafkah, mencari uang untuk menghidupi keluarga, untuk menghidupi hidup kita sendiri. Gak salah kita menjaga kesehatan dan fokus untuk menjaga tubuh kita supaya gak sakit.
semacam itu. Gak salah kita berpikir bagaimana caranya supaya kita hidup di dunia ini dengan hidup yang berfaedah, dengan hidup yang produktif misalnya. Gak salah, tapi menjadi salah kalau itu semua menjadi fokus utama dan satu-satunya dan obsesi. Salah besar. Karena Tuhan bilang di firman-Nya, kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Soal damai sejahtera. Damai sejahtera dalam hati kita. Soal sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang harus kita fokuskan. Kebenaran firman Tuhan, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Bagaimana kita hidup dalam firman, bagaimana kita hidup memberikan damai sejahtera, hidup juga memberikan sukacita dan kita sendiri juga bersukacita. Bukan karena kita dapat cuan gede misalnya, tapi karena Roh Kudus ada dalam diri kita. Tahukah Anda kalau tubuh kita ini, di dalam diri kita ini ada namanya Roh Kudus yang menjadi roh penolong buat kita untuk hidup di dunia ini. Dan jadi sudah enggak perlu lagi kita terlalu fokus bingung sama keadaan dunia di sini. Karena keadaan dunia di sini ini cuma sementara. Ada yang lebih kekal setelah ini. Dan Tuhan mau kita fokus sama itu. Maka dari itu Tuhan Yesus datang ke dunia. Susah-susah datang ke dunia jadi manusia. Dihina, disiksa, bahkan mati di kayu salib berkorban untuk kita. Supaya kita tuh dapat hidup kekal. Kalau seandainya tidak ada yang namanya hidup kekal. Seandainya hidup di dunia ini yang paling penting, yang ngapain Tuhan capek-capek ke dunia. Untuk mati di kayu salib begitu sulitnya, begitu sakitnya kan. Coba dibayangkan, coba dipikirkan dengan baik-baik dengan logika kita. Benar kan? Ada yang lebih penting dibandingkan dunia ini, yaitu hidup kekal nantinya. Maka dari itu Tuhan itu mau kita fokus sama hal itu. Kita fokus dengan kebenaran firman Tuhan. Yang paling penting adalah hidup bergaul dengan Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan membantu kita mengerti kebenaran firman Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan. Dan bagaimana kita hidup tidak bercela. Hidup tidak bercela itu seperti hidup yang tidak ada nodanya. Yang gak bisa memang sih sebagai manusia kita tidak bisa bersempurna, suci, kudus seperti Tuhan. Tapi kita bisa berusaha. Kita bisa berusaha dengan sengaja. Misalnya nih ada temptation, ada godaan di kantor. Sama bos disuruh, kamu bantu dong markup yang ini akuntansi misalnya. Nanti tak bagi kamu. Nanti kamu tak bagi berapa persen. Wah gede juga tuh rupanya berapa ratus juta. Lumayan di zaman pandemi gini dapat berapa ratus juta. 100.000 aja udah seneng ya. Apalagi berapa ratus juta. Mulai mikir tapi itu dosa. Sudah tahu itu dosa, udah gak bener ya. Sudah berlaku curang. Sudah sangat tahu sendiri dari dalam hati. Roh Kudus sudah bilang no itu dosa jangan. Jadi Roh Kudus itu kan seperti kayak alarm, reminder dalam diri kita untuk jangan yang ini, lakukan yang ini. Lakukan ini ya, jangan yang ini ya, ini dosa. Semacam itu. Karena Roh Kudus yang sudah memberitahukan itu dosa, ya kita harusnya enggak lakukan dong. Tapi di dunia sana biasa kayak gitu. Kamu cemen cupu, gimana kamu jadi kaya kalau kamu enggak gitu. Ya kamu bakal stuck aja di situ statusmu. Jadi pegawai gitu aja, enggak akan jadi naik menjadi manajer. Juga penghasilanmu bakal tetap segitu-segitu aja kalau kamu enggak markup. Sebiasa orang dunia kayak gitu. Saya no komen kalau untuk orang dunia melakukan hal itu. Karena mereka nggak ngerti kebenaran. Tapi saya komen kalau Anda mengerti kebenaran dan masih melakukan itu, bertobatlah. Atau juga orang-orang yang masih mempercayai tahayul, mitos. Misalnya, saya tahu itu, saya sangat tahu sekali mitos-mitos yang ada kayak jangan sapu kotoran ke pintu depan, nanti hokinya hilang. Atau itu lempar garam, siram air garam di luar supaya tolak bala, usir setan. Ya ampun, kalau seandainya dengan menyiram garam bisa mengusir setan, ngapain Tuhan Yesus datang ke dunia mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Bahkan mati di kayu salib ya, mati di kayu salib untuk mengalahkan iblis. Kenapa enggak Tuhan datang? Ya enggak apa-apa sih Tuhan datang sebagai manusia, tapi habis itu tak lempari garam kon. Kenapa gak gitu aja, susah banget. Kan gak masuk akal. Hal-hal yang seperti mitos, tahayul, atau pergi ke orang-orang pintar untuk mencari hikmat supaya cuan gede. Aduh, sudah jelas di firman itu hal yang tidak benar. Silakan dibaca Alkitabnya.
Kalau saya bahas sekarang ya nggak selesai-selesai ibadahnya. Banyak hal yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu supaya kita hidup itu berbeda dari orang dunia luar. Maka dari itu, pikiran kita diset fokus sama kebenaran Tuhan. Makanya setiap hari baca firman, baca Alkitab. Baca Alkitab setiap hari. Setiap hari dengarkan firman. Itu yang paling penting. Kemudian yang kedua dan yang terakhir, perhatikan apa yang masuk. Perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Di Mazmur, ini saya bukakan di Mazmur pasal 119, Mazmur pasal 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Nah, tapi ini bukan hanya untuk orang muda, saya percaya untuk semua anak Tuhan. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Kembali lagi, ujung-ujungnya ini lagi Alkitab. Ujung-ujungnya kebenaran firman Tuhan. Maka dari itu setiap hari baca firman, baca Alkitab, dengar firman, dengar renungan, ikut komsel misalnya. Persekutuan orang-orang benar, persekutuan anak-anak Tuhan supaya iman semakin dikuatkan, supaya mengerti gimana caranya jadi orang benar dan tidak bercela, supaya hidup bergaul dengan Tuhan itu ya hidup bergaul dengan firman Tuhan selalu, setiap hari, setiap saat, berdoa setiap saat, bukan cuma kalau butuh doang. Tuhan itu bukan jimat yang dipakai kalau cuma butuh cuan doang atau butuh supaya sehat doang. Kalau udah sehat ya udah dilupakan, ini Alkitabnya simpan lagi nih, berdebu sampean padek baunya. Bukan seperti itu. Hidup bergaul dengan Tuhan itu setiap hari. Seperti kita hidup bergaul dengan pasangan kita, suami kita, istri kita, atau orang tua kita. Setiap hari. Selalu komunikasi. Sampai kita akhirnya mengerti apa yang mereka tidak suka dan apa yang mereka suka. Jelas kita akan melakukan apa yang mereka suka dan tidak melakukan apa yang tidak mereka suka. Masa dengan sengaja kita melakukan hal-hal yang tidak mereka suka, kan nyakitin hati. Itu bukan cinta namanya, bukan kasih. Begitu juga dengan pergaulan kita dengan Tuhan. Setiap hari kita baca firman, oh rupanya Tuhan gak seneng kalau saya mencuri. Oh rupanya Tuhan gak seneng kalau saya berzinah di luar pernikahan, misalnya gitu. Jadi kita tidak akan melakukan hal itu karena kita mengasihi Tuhan. Dan kita mau membuktikan cinta kita kepada Tuhan, seperti yang saya tadi sudah katakan dari awal. Perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran dan hati. Lebih baik menghabiskan waktu lebih banyak untuk membaca Alkitab, ya nggak usah 24 jam baca Alkitab juga enggak begitu. Kita baca Alkitab di pagi hari atau di malam hari, sisanya kita pakai untuk komunikasi atau ngobrol-ngobrol gitulah sama teman-teman, sama keluarga, atau baca-baca buku atau nonton hal-hal yang berfaedah gitu loh. Jangan sinetron yang atau Korean drama terus dikonsumsi. Itu lama-lama bisa mengganggu pikiran loh. Jadi drama hidup kita nanti. Sebenarnya gak salah nonton Korean drama, saya juga nonton, saya juga suka Korean drama. Tapi gak bisa selama seharian full nonton Korean drama, langsung 20 episode entek dalam 2 hari. Buset, itu luar biasa sih kalau kayak gitu, berarti gak ngapa-ngapain lagi, cuma duduk sambil lihat Korean drama doang. Itu bisa merusak juga. Karena kita bakal berpikir hidup kita tuh seperti yang ada di Korean drama. Hidup kita ini sudah sulit, sudah drama banget, gak usah ditambah-tambahin drama-drama lainnya. Dan juga, ini dia, gadget. Banyak sekali orang sangat kecanduan dengan gadget. Gak ngomong anak kecil, gak ngomong anak remaja, tapi orang dewasa sekalipun sangat addicted banget sama gadget. Sedikit buka WA, sedikit buka YouTube, sedikit buka Instagram. Saya juga begitu. Maka dari itu saya harus belajar disiplin. Jadi saya ngomong gini bukan untuk menegur Anda saja yang addicted. Saya masih harus sangat-sangat belajar untuk tidak addicted sama HP, sama gadget, sama media sosial. Lebih banyak menghabiskan waktu membaca buku, dengar podcast, baca firman, dengerin firman, semacam itulah. Karena apa yang masuk itu akan mempengaruhi pikiran kita dan hati kita. Tadi kan juga dikatakan tuh di Kejadian 6 ayat Kejadian pasal 6 ayat yang ke-5.
yang awal tadi, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan. Jadi dari dalam hati itu keluar kecenderungan yang jahat. Itu dari dalam hati kok tiba moro-moro kayak gitu. Karena melihat, mendengar, diproses, akhirnya lakukanlah yang jahat. Oh rupanya teman-temanku biasa semuanya seks di luar nikah. Ya berarti gak apa-apa ya. Oh, banyak teman-temanku sing ndelok-ndelok lihat-lihat cewek-cewek seksi di media sosial, berarti gak apa-apa. Atau semakin kita melihat hal-hal seperti itu, semakin kita memasukkan hal yang porno misalnya, pikiran kita akan semakin kotor dan akhirnya kita akan melakukan hal yang zina. Atau kalau kita terlalu gampang percaya sama hoax-hoax yang sering ada ya di sosial media, terutama di WA tuh biasanya yang sering gampang di-share tanpa tahu kebenaran seperti apa, masuk aja tuh, masuk dalam pikiran. Akhirnya kita percaya dengan hoax-hoax itu, padahal itu gak benar. Jadi perhatikan apa yang masuk ke dalam pikiran kita, melalui mata, melalui telinga. Juga jangan sampai kita gampang percaya dengan omongan orang, fitnah, gosip murahan. Ngumpul di tetangga, tahu enggak itu cowok itu tuh DE positif COVID. Padahal ya belum positif misalnya. Masih reaktif doang itunya, apa tuh yang sebelum ada antigen namanya apa saya lupa tesnya. Tes apa ya? Yang sebelum antigen itu. Itu kan kalau reaktif belum tentu positif. Baru reaktif ya, aduh saya reaktif gitu. Orang-orang sudah, itu positif itu, jangan deketin rumahnya, itu orangnya positif COVID. Langsung seperti itu, padahal belum tentu karena belum swab PCR. Hal-hal seperti itu juga dari telinga. Jadi perhatikan apa yang masuk, jangan sampai apa yang masuk itu membuat pikiran kita jadi kotor, busuk. Akhirnya yang kita lakukan jadi kotor juga. Orang luar sana biasa melakukan hal-hal yang dosa. Karena mereka gak ngerti kebenaran, sekali lagi saya ulangi lagi. Mereka gak ngerti kebenaran, maka dari itu mereka melakukan hal-hal yang berdosa. Tapi Anda dan saya mengerti kebenaran firman Tuhan, jadi kita harus bisa memilah mana yang benar dan mana yang tidak benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kita harus memperbaharui budi kita ini loh, moral kita ini kita perbaharui dengan firman Tuhan. Gak bisa juga dengan usaha kita sendiri. Usaha kita adalah kita berusaha untuk melakukan yang benar. Kita untuk menjauhi kejahatan, tidak melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Hidup bergaul dengan Tuhan setiap hari, bukan cari Tuhan pas butuh doang. Hidup setiap hari, setiap menit di dalam firman Tuhan. Aku di dalammu, kamu di dalamku. Ngomong gitu sama Tuhan setiap hari. Setiap hari hidup di dalam doa supaya kita kuat. Karena manusia kita daging ini lemah banget. Dan kita gampang jatuh ke dalam pencobaan. Kalau kita tidak berpegang teguh sama firman Tuhan. Seperti tadi yang saya bilang, teman-teman misalnya ngomong, ayo Ria test drive dulu sebelum nikah sama Jaya. Kalau saya nggak pegang firman Tuhan ya saya lakukan dong. Karena mereka ngomong benar juga masuk akal. Tapi saya tahu Tuhan saya nggak senang kalau saya lakukan itu. Bisa amsyong saya kalau saya sampai melakukan hal itu. Saya ngerti firman Tuhan. Bukan cuma mengerti dan baca setiap hari doang. Saya hidup di dalam firman. Saya tahu gimana rasanya tinggal di luar kebenaran. Saya tahu rasanya gimana tinggal di luar kasih karunia Tuhan. Benar-benar. Dan saya nggak mau itu terulang lagi. Maka dari itu saya nggak mau melukai hati Tuhan dengan sengaja. Kalau enggak sengaja terperucut misalnya, walaupun saya sebagai hamba Tuhan, saya enggak 100% murni kudus juga, saya tetap enggak sengaja omong kasar misalnya kalau marah. Tapi setelah itu saya sadar, ada Roh Kudus kan di dalam diri saya. Ayo, sudah melakukan dosa, bertobat. Langsung bertobat. Dan berusaha untuk gak gituin lagi. Berusaha untuk selalu menjaga, tidak melakukan itu. Saya berusaha untuk memasukkan segala sesuatu dalam pikiran saya bukan cuma dari media sosial terus. Gak salah media sosial, saya butuh media sosial untuk bekerja, untuk belajar. Misalnya tentang digital marketing, tentang saham, tentang keuangan zaman sekarang, berita juga lihat dari gadget aja daripada beli koran ya, langsung aja buka HP gitu. Tapi gak bisa seterusnya setiap hari selalu seperti itu. Dan saya juga harus fokus sama dunia, hidup yang nanti, hidup kekal. Gak bisa saya fokus di sini terus. Jangan sampai Anda dan saya terjerumus masuk ke dalam intimidasi dan juga dustanya iblis.
membuat kita selalu berkecimpung memikirkan tentang cuan terus atau kesehatan terus tentang di dunia ini. Tuhan mengatur semuanya. Tenang saja, kalau kita fokus sama kerajaan Allah dan kebenarannya, semua kebutuhan kita akan tercukupi, kita akan sehat, kita akan diberkati, kita akan melimpah, kita akan menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang, amin. Karena Tuhan sudah menjanjikan itu di firman-Nya. Makanya baca Alkitabnya, semua firman dan janji Tuhan ada di sini. Jika Anda semua kepo, silahkan dibaca Alkitabnya. Itu saja firman dan renungan yang saya sampaikan. Semoga bisa menjadi berkat buat Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari yang mendengarkan, dan juga buat saya sendiri, karena saya juga pun harus belajar supaya jangan sampai saya ditolak setelah saya menyampaikan isi hati Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, Allah yang bertata dan Allah yang berkuasa dalam kehidupan kami sangat bersyukur, sangat bersyukur sekali atas firman Tuhan yang telah Engkau sampaikan kepada kami. Dan kami mohon Tuhan, kami mohon dengan amat sangat agar Engkau selalu membimbing dan menjaga kami. Supaya kami menjaga hidup kami untuk tetap benar di hadapan-Mu. Dan supaya kami tidak menjadi orang-orang yang bercela. Seperti orang-orang pada zaman sekarang, di akhir zaman ini Tuhan. Kami tidak mau mendukakan hati Tuhan dengan sengaja melakukan segala sesuatu yang mendukakan hati Tuhan. Kami mau memilih jalan yang benar, jalan orang benar yang selalu lurus dan sesuai dengan firman Tuhan. Dan kami mau menjauhi orang-orang fasik dan kehidupan serta jalan orang-orang fasik supaya kami tidak terjerumus ke dalam dosa dan maut. Kami percaya Engkau mengasihi kami Tuhan. Sampai detik ini Engkau mengasihi kami dan Engkau tahu setiap isi hati kami, segala sesuatu yang kami gelisahkan dan kami khawatirkan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami memberikan ruang kepada Tuhan untuk menyatakan janji Tuhan dalam kehidupan kami. Dan kami juga percaya Tuhan pun berjanji untuk selalu menolong kami melalui Roh Kudus yang telah Engkau kirimkan kepada setiap kami anak-anak Tuhan. Kami tidak mau percaya dan mendengarkan orang-orang pintar atau dukun atau tahayul dan mitos. Untuk kami hidup di dunia ini, kami mau hidup di dunia ini berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Itu satu-satunya pegangan hidup kami dan kami mohon Tuhan Engkau bantu kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, ini hidup kami, masa depan kami, keluarga kami dan orang-orang yang kami kasih kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya dan berdoa. Haleluya, amin.